Selamat pagi atau semangat pagi, kembali lagi ke channel Bendungan saya, Aris Rinaldi, dan channel Bendungan Om Joko, Belayang Bendungan. Di mana pada kesempatan kali ini kita mencoba memberikan sharing ilmu pengetahuan dalam ya singkat, jelas, dan bermakna Pak ya, bagi mungkin ya yang di luar sana sedang bingung ngapain nih musim corona. Oke. Kultum. Kultum mungkin ya lebih dari 7 menit atau bisa sampai 10 menit. Saya pastikan ya ketika Anda sekalian yang di luar sana menyaksikan ini mendapatkan sesuatu yang baru, wawasan baru atau ilmu pengetahuan baru. Dimana pada kesempatan kali ini, seri kali ini kita akan membahas tentang penghapusan fungsi bendungan pertama sekalinya di Indonesia, yaitu pada tahun 2019, di mana bendungan Nakan Itu baru pertama kali ya? pertama kali nggak Pak? Nah, Semenjak adanya Balai Keamanan Bendungan sampai sekarang, sejak adanya Permen PU sejak ada Permen PU tentang bendungan. bendungan. Tapi sebelumnya juga sebelum ada Permen PU juga belum ada penghapusan. Belum ada. Penghapusan bendungan. Nah ini pertama kalinya kita coba ulas tuntas, di mana nanti kita sistemnya TikTok juga seperti biasa diskusi. Dan mungkin yang pertama kali kita bahas itu lebih ke itu dulu Pak ya, konsepsi keamanan bendungan ya Pak ya. Mungkin Pak Joko bisa jelaskan apa itu konsepsi keamanan bendungan biar teman-teman di luar sana mengetahui apa. Oke, terima kasih. Terkait dengan konsepsi keamanan bendungan sebenarnya ada tiga Poin Pak ya. 3 poin, dan poin atau lebih sering kita sebutkan adalah 3 pilar. 3 pilar. Yang pertama adalah keamanan terhadap struktur. Ya. Itu pilar pertama. Pilar kedua adalah pemantauan atau pemeliharaan. Oke. Sedangkan yang ketiga adalah rencana tidak darurat. Kenapa atau rencana tidak darurat? Kenapa tiga pilar ini adalah salah satu konsepsi keamanan bendungan di Indonesia, dan itu ada termaktub di Permen PUPR tentang bendungan. Jadi memang kalau ada yang belum tahu, Permen PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan. Dan yang terbaru nomor 6 itu terkait penambahan bangkit listrik tenaga surya. Yes. Oke. Dari 3 atau nanti di lain kesempatan kita di lain kesempatan kita cerita juga gimana bendungan itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Ini juga sesuatu yang baru di Indonesia. Iya, betul sekali. Ya, pada kesempatan kali ini kita hanya masih berfokus untuk penghapusan fungsi bendungan, di mana kita telah dijelaskan oleh Pak Joko secara singkat bahwa ada 3 pilar Pak ya, 3 pilar terkait konsepsi keamanan bendungan. Nah dari 3 pilar ini Pak, pasti ada jenjangnya seperti alur, bahkan oleh apa istilahnya mungkin kajian persetujuan Pak ya? Mungkin Pak Joko bisa jelaskan juga. Ada proses-prosesnya. Iya, proses-prosesnya. Mulai terkait dengan kajian dan juga persetujuan maupun perizinan. Nah, dimulai dari apa Pak? Pada kesempatan ini kita khusus tadi penghapusan fungsi bendungan. Oh, penghapusan fungsi bendungan. Ya, oke, di bagian terakhir mungkin Pak ya. Ya, justru yang terakhir, tapi kita yang pertama kali. Iya, yang pertama kali. Memang kalau saya spek sedikit Pak ya, not sedikit. Sebelumnya memang ada penghapusan fungsi, tapi bukan bendungan Pak. Istilahnya landfill. Nah, karena mungkin ada perbedaan istilah antara landfill dan tailings storage facility (TSF) atau bendungan limbah tambang. Nah, pada tahun kemarin Pak ya, tahun 2019 penghapusan bendungan pertama kali di Indonesia yaitu bendungan Nakan. Tapi kita coba gali dari Pak Joko sebagai tim pengkajinya gimana Pak? Oke. Ini memang proses perjalanannya sangat panjang sekali. Kenapa? Pada saat itu tahun 2015 kalau tidak salah, itu bendungan Nakan adalah tailing dam. Ya, TSF istilahnya Pak ya. TSF, Tailing Storage Facility. Nah, dia membangun sebuah bendungan yang tampungannya untuk menampung limbah-limbah tambang. Di dalam perjalanan itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan mulai dari kajian desain, pelaksanaan konstruksi, dan juga pengisian awal bendungan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah melakukan kajian penghapusan fungsi bendungan. Oke, berarti dari yang saya tangkap ini Pak, yang pertama itu persetujuan desain, Yes. izin pelaksanaan konstruksi. Yeah. Nah, pada step pengisian awal waduk dan izin operasi itu bukan domain di Kementerian PUPR Pak ya, tapi KKB memberikan rekomendasi dan dari Kementerian KLHK memberikan izinnya Pak ya. Iya, betul sekali. Dan yang terakhir itu izin penghapusan fungsi bendungan. Nah, seperti yang kita tahu, kenapa bendungan ini dihapuskan?
sepengetahuan kita bahwa bendungan untuk limbah tambang itu memang ada izin operasi izin pengusahaan tambang Pak, ya, atau kontrak karya di mana selepas perusahaan tambang itu tutup tentunya bendungan itu mungkin bisa continue berlanjut atau ditutup Pak ya. Iya, betul. Dan pada saat penutupan ini kan juga harus dimanfaatkan atau selalu dipantau. Oke, berarti semenjak ditutup tahun 2019 tetap masih ada proses pemantauannya. Iya, betul sekali. Oke, berarti proses kajian cukup lama juga Pak. Cukup lama karena mulai dari sejak desain, terus pelaksanaan, pengisian, dan yang terakhir adalah pertama kali tadi penghapusan fungsi bendungan itu sendiri. Untuk bendungannya sendiri Pak, dibangunnya tahun berapa Pak ya? Aduh, masalah dibangun mungkin yang di dalam perjalanan dan sambil berjalan dia juga sudah melakukan persiapan-persiapan yang lainnya. Tapi dari segi kontrak karyanya kalau yang saya baca dari tahun 90-an, mungkin tahun 90-an sampai 2015 tadi ada proses pembangunan bendungan, dan semenjak ada permen tadi Pak ya, semenjak ada permen PUPR nomor 27, bendungan-bendungan yang ada di Indonesia secara tertib administrasi ada izin dan persetujuannya Pak. Ya, dan alhamdulillah teman-teman, proses-proses tadi mulai dari yang swasta maupun yang dari balai, ini adalah bendungan pertama kali, sekali lagi adalah pertama kali proses penghapusan fungsi bendungan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri PUPR melalui rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan. Ya, dikeluarkan dalam bentuk sertifikat, ada nomornya. Memang bendungan Nakan ini ada satu lagi yang berdekatan, itu bendungan Namuk, satu kawasan, satu pengelolanya juga. Namun yang membedakan mungkin isi tampungannya tadi Pak ya. Ya. Isi tampungan kegunaannya, misalnya bendungan Namuk ini spesifiknya buat apa, bendungan Nakan buat apa. Tapi dari sisi pengelola masih satu pengelola, itu PT Kajian Equatorial Mining. Semenjak 2019 sampai sekarang masih terus dipantau karena memang domainnya Kementerian PUPR lebih ke konstruksi Pak. Iya, betul sekali. Konstruksi, jika terjadi yang di awal kita bahas bahwa kegagalan struktural, nah itu menjadi tanggung jawab pengelola, dan kita bertanggung jawab juga di Komisi Keamanan Bendungan ataupun Balai Bendungan untuk mengawasi atau memantau. Nah, kebetulan teman-teman, Mas Aris ini yang di Balai Bendungan ini yang selalu ikut diskusi, mengkaji dan lain sebagainya. Ibaratnya ininya tulang punggungnya. Alhamdulillah Pak. Ya, jadi ini informasi yang sangat menarik sekali bahwa bendungan yang pertama kali penghapusan fungsi bendungan yaitu bendungan Namuk Nakan, satu daerah. Dan ini informasi yang kita harap menjadi istilahnya wawasan baru Pak ya, wawasan baru. Mungkin seperti yang dijelaskan tadi, prosesnya sangat panjang dari tahun 90-an, mungkin kontrak karyanya atau IUP-nya. Seiring perjalannya proses pengusahaan tambang tadi, dibangunlah sebuah bendungan, dan salah duanya itu Namuk Nakan Pak ya, Nakan, yang berfungsi untuk menampung limbah tambang atau selari. Dan pada tahun 2015 semenjak ada Permen PUPR nomor 27 tahun 2015 tentang bendungan, semua bendungan yang ada di Indonesia harus mengikuti prosedur yang ada di permen tersebut. Ya, betul sekali. Gimana Pak? Ada yang mau ditambahkan lagi Pak? Sementara itu dulu, tapi ini adalah proses yang sangat panjang dan patut kita langkah-langkah yang patut kita ikutin. Kira-kira itu aja teman-teman dan Mas Aris. Oke, jadi memang dari awal saya reaction lagi Pak ya, mungkin teman-teman di luar sana ada yang kelewat atau maupun yang di tengah-tengah, bahwa memang untuk kajian bendungan ini ada 3 konsep pilar yang disebutkan oleh Pak Joko tadi. Mulai dari apa Pak? Bisa disebutkan kembali? 3 pilar, jadi keamanan struktur, pemantauan pemeliharaan, dan rencana tindak darurat. Untuk mengakomodir 3 ini ada serangkaian proses Pak ya, mulai dari persetujuan desain, izin pelaksanaan konstruksi, izin pengisian awal waduk, izin operasi, hingga akhirnya izin penghapusan. Yang terakhir ada penghapusan fungsi bendungan. Yang terakhir ini bukan berarti step yang istilahnya terakhir, tapi tetap ada, walaupun sudah diterbitkan sertifikat oleh Menteri PUPR terkait penghapusan fungsi bendungan, tetap ada proses namanya pemantauan Pak ya. Biasanya untuk pemantauan apa Pak yang dilihat atau apa pengalamannya Pak Joko? Nah, kalau masalah pengalaman, kebetulan ini kan limbah tambang, belum pernah pengalaman. Justru ini adalah pengalaman yang paling bagus nanti untuk ke depannya. Oke, berarti ini istilahnya sebagai mungkin reference Pak ya, reference untuk bendungan-bendungan yang khususnya mungkin tambang yang karena tambangnya tutup, jadi bendungan tetap ada.
seperti apa proses penghapusan fungsi bendungan yang ada? Nah, nanti kita masih dalam proses pemantauan. Jadi belum ada pengalamannya. Iya. Justru ini adalah pengalaman yang baik Pertama di Indonesia Pak ya, semenjak Permen maupun Balai Keamanan Bendungan di Pak. Oke, betul sekali. Saya rasa untuk seri kali ini sudah cukup singkat, padat, jelas, dan komplit. Mungkin Pak Joko ada yang mau ditambahkan Pak sedikit sebelum kita close di sesi ini? Saya kira cuma satu kata aja. Smart and focus, Dream come true. be happy. Be happy. Thank you. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Jangan lupa subscribe channel saya Aris Rinaldi dan channelnya Om Joko Belayang Belayang Bendungan. Thank you.